warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Saputra, biasa dipanggil dengan Aldi. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah buku yang berjudul Metodologi Penelitian Filsafat, karya Anton Becker. Di mana di sini dalam buku ini terdapat 10 bab, 2 diantaranya sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UTS dan sisanya yaitu 8 bab sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 bab pertama sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester. Bab pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan di sini dibagi menjadi 4 poin utama. Poin pertama yaitu penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu metodologi penelitian filsafat. Yang ketiga manfaat penelitian filsafat. Dan yang keempat yaitu kedudukan studi metodologi penelitian filsafat. Baik, kita masuk ke penjelasan mengenai bab pertama, yaitu poin pertama tadi tentang pengetahuan. Maksud saya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Ini dibagi menjadi 5 sub penjelasan. Yaitu pertama, pentingnya penelitian. Yang kedua, tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, pengetahuan dalam hidup manusia. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu kegunaan atau kedudukan dari penelitian itu tersebut. Dimana masuk ke poin sub penjelasan yang pertama mengenai pentingnya pendidikan, dimana yang kita ketahui bahwasannya penelitian ini memiliki peran yang sangat penting sekali, bahkan bisa dibilang sentralnya dalam ilmu pengetahuan, dimana tanpa adanya sebuah penelitian, ilmu pengetahuan ini tidak akan ada atau tidak akan hidup. Seperti yang dijelaskan mengutip pendapat dari Van Persen, menurut beliau, ilmu itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh yang tersusun dari batu bata, di mana batu bata inilah yang merupakan dasar dari sebuah bangunan tersebut. Namun, yang perlu kita ketahui dan kita pahami, sebuah batu bata tidak serta-merta langsung kita temukan, langsung bisa berguna untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh, tetapi memiliki perjalanan yang panjang yang harus dilewati sehingga baru bisa batu bata tersebut digunakan untuk sebuah bangunan. Lalu apa kaitannya dengan sebuah penelitian, sebuah ilmu pengetahuan? Dalam sebuah ilmu pengetahuan itu juga memiliki dasar. Yaitu dasarnya apa? Yaitu penelitian. Dasar dari ilmu pengetahuan ialah penelitian, di mana penelitian ini tidak serta-merta seperti batu bata tadi, tidak serta-merta menjadi sebuah penelitian yang dapat langsung digunakan, tetapi memiliki perjalanan yang panjang, harus diteliti terlebih dahulu, didalami sesuai dengan sistematika dan metodologis yang berlaku, sehingga bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Namun balik lagi, ilmu pengetahuan ialah dasarnya ialah penelitian. Jadi, pentingkah penelitian? Sangat penting, karena tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan hidup. Masuk poin penjelasan yang kedua, yaitu tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi yaitu tiga dharma aturan. Ada 3 di sini, 3 dharma, 3 aturan dalam perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran maksudnya ialah di mana saat kita menuntut ilmu, ini akan ada proses
mendidik dan mengajar, yang dimana di sini dituntut agar mahasiswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu untuk bekalnya. Selanjutnya poin kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Setelah anak dibina, dilakukan pengajaran, pendidikan, maka dengan adanya bekalnya dituntut mahasiswa agar melakukan sebuah penelitian untuk sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak dilakukan penelitian, tidak dilakukan pengembangan, maka ilmu akan seperti itu saja, tidak akan mengalami perkembangan, perubahan yang menjadi lebih baik. Lanjut mengenai poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi ialah pengabdian kepada masyarakat, yaitu kita disuruh untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, paling tidak meringankan dari apa yang kita ketahui dari proses pendidikan maupun pemecahan masalah dengan melakukan penelitian serta pengembangan. Tridharma Perguruan Tinggi itulah yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke poin yang ketiga, dimana poin ketiga ini ialah pengetahuan dalam hidup manusia, dimana dalam hal ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu, manusia ini menggunakan atau dipacu oleh rasa keingintahuannya, atau rasa ingin tahunya, yang merupakan ciri khas dari manusia itu sendiri. Yang merupakan ciri khas dari manusia itu sendiri, dimana ilmu pengetahuan atau pendidikan, pengetahuan dalam hidup manusia ini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 aspek yang mendasari manusia itu mendapatkan sebuah pengetahuan, yaitu yang pertama atas dasar keterpaksaan, di mana pertama ini yaitu atas dasar keterpaksaan yang menuntut manusia mendapatkan pengetahuannya yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu atas dasar kebutuhan mendalam. Di sini akan menimbulkan atau menciptakan kreativitas manusia. Karena hal tersebut yaitu adanya kebutuhan yang mendalam, kebutuhan yang mendesak, yang membuat manusia mau tidak mau akan memunculkan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu atas dasar penilaian, di mana pada poin ketiga ini manusia sudah tahu apa itu arti nilai, sehingga mereka dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan perbuatan, dia selalu sesuai dengan martabatnya. Karena di sini manusia sudah tahu apa itu arti manusia, tujuan dari hidup bagaimana, untuk apa dia hidup, semuanya sudah tahu. Jadi bergerak dalam melakukan sesuatu itu sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan nilainya sebagai hakikat manusia itu sendiri. Lanjut mengenai poin ketiga, poin penjelasan yang ketiga, yaitu maksud saya yang keempat. Yang keempat yaitu setelah kita membahas pengetahuan dalam hidup, kita akan membahas yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan ini merupakan manifestasi yang disebabkan dari ciri khas manusia tadi, yaitu rasa keingintahuannya. Namun sesuatu yang awalnya hanya sebuah keinginan untuk tahu, namun menjadi tahu, itu
tidak serta-merta menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan, tetapi memerlukan perjalanan yang panjang, bahkan memiliki persyaratan khusus dalam pengaturannya, di mana persyaratan tersebut menurutku Jaraningrat ada dua, yaitu sistem dan metode. Sistem ialah bernilai fungsi. Sesuatu yang kita ketahui itu memiliki fungsi. Dan yang kedua yaitu metode, jalan atau cara. Dimana yang kita ketahui tadi itu harus didasari dengan jalan-jalan, dengan cara. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal tersebut? Itu harus dirincikan. Itulah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang kita ketahui yang awalnya tidak tahu, itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi harus melalui sistem dan metode yang terorganisir dan tersusun. Lanjut, yaitu yang kelima, poin penjelasan yang terakhir dari penelitian dalam rangka pemahaman ilmu pengetahuan, yaitu yang kelima, kedudukan penelitian. Di mana penelitian ini, seperti yang kita ketahui, tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan tidak ada. Dan untuk melakukan sebuah perkembangan, perubahan kepada yang lebih baik, ilmu pengetahuan memerlukan penelitian. Terlepas dari itu, manusia akan mengalami sebuah perubahan, perkembangan yang didasari dari atau yang dipengaruhi oleh kebudayaannya. Maka untuk mengimbanginya, untuk mengantisipasi dari kebutuhan manusia yang tidak terbendung, maka harus diimbangi oleh ilmu pengetahuan untuk memecahkan atau memberikan kecukupan terhadap manusia itu sendiri. Masuk ke poin utama yang kedua, yaitu metodologi penelitian filsafat. Ini dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama ialah filsafat itu pengertian reflektif. Yang kedua, filsafat itu ialah ilmu. Yang ketiga, gaya berfilsafat. Yang keempat, penelitian dalam bidang filsafat. Penelitian di bidang filsafat yang keempat. Yang kelima itu dialog dengan ilmu lain. Dan yang keenam, dalam pembahasan mengenai metodologi penelitian filsafat, yang keenam ialah peraturan penelitian yang khusus, peraturan penelitian filsafat yang khusus. Baik, masuk ke penjelasan mengenai filsafat itu reflektif. Maksudnya apa? Reflektif itu ialah merenungi atau perenungan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang mendalam, menemukan makna serta inti dari segala inti. Adapun contoh yang dapat saya sampaikan seperti Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali dalam mencari sebuah kebenaran yang mendalam itu melakukan sebuah perenungan di masjid selama 2 tahun di Masjid Jami Damaskus. Padahal yang kita ketahui, seorang Al-Ghazali ini ilmu fikih dia menguasai, ilmu kalam dia menguasai, filsafat dia menguasai, banyak yang dia kuasai. Tapi dia dalam mencapai sebuah kebenaran, hakikat suatu kebenaran, dia masih bingung apakah dengan ilmunya itu bisa didapatkannya sebuah kebenaran. Maka dari itu dia melakukan sebuah perenungan reflektif yang alhasil mendapatkan sebuah jawaban dengan jalan tasawuf.
Contoh yang kedua yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perenungan di Gua Hiro. Nabi Yusuf di perut paus melakukan perenungan, merenungi dosa-dosanya. Nabi Ibrahim, mungkin menurut saya Nabi Ibrahim ini sepanjang atau separuh hidupnya itu banyak melakukan reflektif, melakukan perenungan. Siapa pencipta alam semesta? Lanjut yang kedua yaitu filsafat itu ilmu. Kenapa filsafat dikatakan ilmu? Dikarenakan saat menjelaskan sebuah hakikat atau merumuskan, menjelaskan hakikat realita manusia, dia menggunakan sistem maupun metode yang terorganisir, teratur sesuai dengan syarat dari ilmu itu sendiri. Maka dari itu filsafat dikatakan sebagai ilmu. Lanjut yang ketiga, gaya berfilsafat. Di mana maksud gaya di sini ialah gaya metodologisnya. Gaya metodologi untuk mengatur atau menentukan pengetahuan ilmiahnya. Gaya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya edukatif. Gaya edukatif ialah mencoba menjelaskan secara sistematis, secara teratur dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Sedangkan gaya yang kedua ialah inventif. Gaya ini ingin mencoba memberikan pemahaman yang baru dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dengan tujuan apa? Menemukan pemahaman baru yang kemungkinan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum bisa dipecahkan. Namun kalau tidak bisa sampai ke taraf itu, paling tidak memberikan evaluasi terhadap ilmu yang sudah ada. Masuk yang keempat, penelitian di bidang filsafat, di mana pada dasarnya penelitian di bidang filsafat ini berpijak pada gaya inventif, yaitu ingin mencari pemahaman baru, paling tidak evaluasi, di mana filsufnya dituntut untuk memiliki sebuah pendapat sendiri, yang dari pendapat sendiri itu disusun sedemikian rupa secara sistematis pribadi yang akan menghasilkan karya. Dan inilah yang disebut dengan pengembangan ilmu. Masuk yang ke-5, yaitu dialog dengan ilmu lain. Dialog dengan ilmu lain, seperti halnya yang kita ketahui, banyak yang mengatakan bahwa filsafat itu induk dari segala ilmu. Jadi saat kita melakukan sebuah kajian filsafat, pasti dia akan berhubungan dengan ilmu yang lainnya. Inilah yang akan menjadikan warna, yang menghasilkan hasil dari penelitian atau kajian tersebut menjadi lebih berwarna dan hasilnya akan unik. Lanjut yang keenam dari metodologi penelitian filsafat, poin yang terakhir ialah peraturan penelitian filsafat yang khusus, dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap bidang studi itu pasti memiliki metodologi, baik itu umum maupun khusus, seperti analisis maupun sintesis. Namun filsafat ini karena dia ini ibarat bisa saya katakan istimewa, karena dia induknya dari segala ilmu. Dia ini tidak perlu atau belum memiliki metodologi yang khusus, karena dia ini sifatnya bebas. Mau dihubungkan dengan agama, maka dia akan menggunakan metode maupun objek, mau menggunakan metode yang berhubungan dengan agama tersebut. Kalau dia berhubungan dengan sosial, maka metodologinya akan
secara bisa menggunakan metodologi dari sosial tersebut. Jadi belum ditemukan metodologi khusus dari filsafat itu sendiri. Masuk ke poin utama yang ketiga dari bab pertama, bab 1, yaitu manfaat dari penelitian filsafat. Apa sih manfaat dari penelitian filsafat? Dimana saya ambil dalam buku metodologi penelitian filsafat tersebut karya Anton Becker, yaitu dari segi operasional, dimana seorang yang sudah menyelesaikan studi dia dalam bidang filsafat, dimana dia akan terjun ke masyarakat. Saat dia terjun, dia ini akan sebagai operasional dalam menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Namun di sini dalam penelitian ini, seorang sarjana tersebut dituntut tidak hanya sebagai edukatif, hanya menjelaskan saja terhadap ilmu-ilmu yang sudah ada, tetapi dianjurkan sebagai inventif, yaitu mencari pemahaman baru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi dituntut inventif, memberikan pemahaman-pemahaman baru di dalam permasalahan masyarakat. Karena yang kita ketahui, permasalahan di dalam masyarakat itu tidak hanya stuck itu saja, tetapi terus mengalami perkembangan dari pengetahuan dari permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi perlunya perkembangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masuk ke poin terakhir pada bab pertama, yaitu kedudukan studi metodologi penelitian filsafat, di mana kedudukan dari studi metodologi penelitian filsafat ini sangatlah penting dalam, apalagi dalam bidang studi filsafat, karena mahasiswa yang terutama mahasiswa dalam filsafat ini akan melakukan sebuah penelitian mengenai filsafat. Untuk melakukan sebuah penelitian pasti ada buku pedoman agar penelitiannya bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dari filsafat itu sendiri. Maka dari itu, kedudukan dari studi metodologi penelitian filsafat sangat-sangat penting sekali untuk kelancaran dari para mahasiswa melakukan sebuah penelitian. Tidak hanya sebuah mahasiswa, dosen juga memerlukan sebuah pedoman untuk melakukan penelitian. Baik, lanjut ke bab kedua, di mana bab kedua ini mengenai objek ilmu dan objek filsafat. Bab kedua ini terbagi menjadi 5 poin utama. Poin pertama yaitu mengenai struktur pengetahuan manusia menurut taraf-taraf subjek. Yang kedua, struktur pengetahuan manusia dalam rangka pemahaman objek ilmu. Dan yang ketiga ini tentang ialah pembagian ilmu menurut objek formalnya. Yang keempat yaitu keutuhan pengetahuan ilmiah. Yang kelima yaitu mengenai sifat-sifat hakiki dari objek formal filsafat.
Baik, masuk ke penjelasan mengenai poin pertama dari bab kedua, yaitu struktur pengetahuan manusia menurut taraf-taraf subjek. Ini dibagi menjadi 4 pembahasan. Pertama, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi ialah pengetahuan yang didapat dengan panca indera atau dengan indrawinya. Antara lain indera mendengar, yaitu telinga, hidung mencium, atau indera meraba, yaitu kulit, penglihatan mata, pencecap lidah, dan sebagainya. Dimana dalam pengetahuan dari indrawi ini penelitian yang dihasilkan dari pengetahuan indrawi ini hasilnya masih dalam kategori belum utuh atau belum lengkap. Masuk ke pengetahuan yang kedua. Ini ada 4 pengetahuan. Pengetahuan yang kedua ialah pengetahuan naluri. Pengetahuan yang muncul dari dalam jiwa yang dibawa sejak lahir, di mana hewan yang lebih peka terhadap pengetahuan ini. Bahkan dalam menentukan sebuah tempat tinggal, hewan menggunakan nalurinya. Yang ketiga yaitu pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang pengetahuan ini diperoleh berdasarkan dengan akal pikiran manusia itu sendiri. Di mana hasil yang didapat dari pengetahuan ini ialah pengetahuan yang utuh, yang lengkap. Yang terakhir yaitu pengetahuan intuitif atau imajinatif. Pengetahuan intuitif ialah pengetahuan yang didapat dari bisikan hati. Imajinatif ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara melakukan penghayalan. Lanjut kepada poin utama yang kedua, yaitu struktur pengetahuan manusia dalam rangka pemahaman objek ilmu. Seperti ini dibagi menjadi 3 poin penjelasan. Yang pertama yaitu perbedaan tingkat kebenaran. Yang kedua yaitu pengetahuan rasional yang tertinggi. Yang ketiga yaitu metode ilmu ditentukan oleh objek ilmu. Masuk ke penjelasan mengenai poin pertama ialah pengetahuan memiliki tingkat kebenaran yang berbeda. Dari struktur pengetahuan manusia di atas itu memiliki 4 macam pengetahuan, di mana dari keempat ini ada yang tertinggi dan ada yang terendah. Yang tertingginya ialah rasional dan intuitif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan rasional ini menghasilkan hasil yang utuh dan lengkap. Sedangkan yang terendah ialah indrawi dan naluri. Indrawi dan naluri ini ialah terendah karena hasilnya tidak utuh dan tidak lengkap. Masuk poin kedua, bahwasannya pengetahuan rasional yang tertinggi. Mengapa pengetahuan rasional tertinggi? Dikarenakan dengan menggunakan rasional
ini pengetahuan yang dilakukan dengan rasional itu lebih mengutamakan akal pikiran yang sesuai dengan metode dan sistematis yang berlaku, sehingga hasilnya pun utuh dan lengkap dan bisa diterima secara akal naluri manusia. Seperti halnya yang kita ketahui pada masa modern bahkan kontemporer ini, saat ini, bahwasannya manusia ataupun orang-orang terutama ilmuwan lebih mengutamakan rasional dalam hal mencari sebuah kebenaran. Baik, masuk ke yang ketiga, yaitu metode ilmu ditentukan oleh objek ilmu. Seperti halnya dalam melakukan sebuah penelitian, kita harus menentukan terlebih dahulu objeknya apa. Yang dimaksud objek ialah sesuatu yang kita inginkan itu apa. Kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang ingin kita apa yang ingin kita teliti, baru kita bisa menentukan metode apa yang tepat. Karena kalau kita menentukan metode terlebih dahulu baru objeknya, maka ini tidak bisa, tidak akan pas, tidak akan tepat nanti. Seperti halnya kita sudah melakukan sebuah penelitian yang menggunakan metode indrawi, sedangkan setelah selesai metodenya baru kita menentukan objeknya tentang Tuhan contohnya, maka tidak akan sejalan menggunakan metode indrawi, apalagi ingin mengetahui keberadaan Tuhan. Ini kurang tepat metodenya. Maka kita harus menentukan dulu apa yang ingin kita teliti, baru menentukan metodenya. Masuk yang ketiga, poin utama yang ketiga pada bab kedua, di mana poin yang ketiga ini ialah pembagian dari ilmu menurut objek formalnya, di mana pada poin ini dibagi lagi menjadi dua poin penjelasan. Yang pertama yaitu taraf-taraf dalam keseluruhan kenyataan. Taraf-taraf dalam keseluruhan kenyataan. Yang kedua yaitu ilmu rendah dan ilmu tinggi. Masuk ke penjelasan mengenai taraf-taraf dan dalam keseluruhan kenyataan, di mana mengutip dari pendapat Vanler, pada umumnya kenyataan itu berhubungan dengan dunia manusia. Di mana dunia manusia ini dibagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama fisiko-kimis, yang kedua dunia hidup, dunia psikis, dan dunia human. Inilah yang menurut Vanler yang pembagian dari keseluruhan kenyataan dalam dunia manusia. Masuk yang kedua yaitu ilmu rendah dan ilmu tinggi, di mana dari penjelasan mengenai keseluruhan kenyataan tersebut dapat kita klasifikasikan ilmu menjadi 2, rendah dan tinggi. Di mana ilmu rendah ialah ilmu yang menggunakan metode dalam sebuah penelitiannya, menggunakan metode kuantitatif, yang dimana objeknya sudah jelas sehingga menghasilkan hasil yang tidak unik. Sedangkan yang bernilai tinggi itu ialah sebuah penelitian yang menggunakan metode dengan cara kualitatif. Ini akan menghasilkan hasil yang unik, bahkan baru, yang tidak terduga oleh manusia itu sendiri. Masuk ke poin keempat, di mana poin keempat ini ialah berhubungan atau mengenai keutuhan pengetahuan ilmiah.
di mana pada poin keempat ini dibagi menjadi 6 poin pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai setiap ilmu bertendensi menutup diri. Yang kedua yaitu alasan bagi ilmu itu menutup diri. Dan yang ketiga, kehilangan keutuhan pengetahuan ilmiah. Yang keempat, mengutuhkan pengetahuan ilmiah manusia. Yang kelima ini berhubungan tentang filsafat membantu keutuhan pengetahuan ilmiah. Yang keenam, objek filsafat. Masuk mengenai penjelasan poin pertama, mengenai setiap ilmu bertendensi menutup diri. Ini dibagi menjadi 2 poin, sebuah kisah dan metode terbatas menghasilkan objek terbatas. Di mana mengenai sebuah kisah ini dijelaskan dalam buku tersebut. Nasaruddin ini kehilangan kunci di rumahnya. Namun dia mencari kunci tersebut di luar rumah dengan alasan di dalam rumah gelap, di luar rumah terang. Secara logika memang benar, tempat terang akan lebih mudah mencarinya. Tapi permasalahannya kan ini yang hilangnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau kita tarik penjelasannya ini, kita tarik kesimpulan dari segi keilmuan, di mana kita dalam melakukan sebuah penelitian ini dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak langsung menggunakan metode yang itu saja atau metode yang sudah ada, tetapi kita bisa menggunakan metode lain agar menghasilkan pemahaman baru, menghasilkan hasil yang lebih unik yang mungkin baru dihasilkan dan belum didapat oleh peneliti yang lainnya. Itu menurut saya kesimpulan dari sebuah kisah tadi. Dia mencari penyelesaian permasalahan menggunakan metode yang berbeda, padahal jelas kuncinya ada di dalam rumah. Jadi kalau ditarik dari kesimpulan untuk sebuah keilmuan, jelas kita dituntut juga untuk menggunakan metode yang berbeda agar menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua yaitu metode terbatas menghasilkan objek terbatas. Seperti halnya kita dalam melakukan sebuah penelitian, kalau objeknya jelas yang kita ingin melakukan sebuah penelitian, namun dalam sebuah metodenya ini kita hanya batasi, maka hasilnya juga akan terbatas. Hal yang terbaik ialah jangan melakukan pembatasan jika ingin menghasilkan objek-objek yang luas, objek-objek yang lebih inovatif lagi. Jadi lakukanlah atau gunakanlah metode-metode yang banyak sehingga menghasilkan objek yang tidak terbatas pula. Masuk ke poin kedua, mengenai alasan bagi ilmu menutup diri. Di sini ada 3, yaitu yang pertama otonomi ilmu, yang kedua prioritas teori, dan yang ketiga suksesnya ilmu eksakta. Masuk ke penjelasan mengenai otonomi ilmu. Di sini kami dalam buku tersebut mengutip pendapat dari Auguste Comte bahwasannya
Ilmu pengetahuan ingin memisahkan diri atau melepaskan diri dari teologi dan mistis. Dan ilmu pengetahuan ingin membebaskan diri dari metafisika yang bersifat abstrak. Dan otonomi ilmunya bergabung dengan lingkungan positivisme, di mana yang kita ketahui positivisme ini hanya menerima observasi empiris. Di mana pada masa ini orang-orang tidak ingin lagi melakukan sebuah penelitian yang hasilnya belum jelas, yang hasilnya abstrak, seperti mengenai teologi tentang Tuhan. Masuk ke yang kedua, yaitu prioritas teori. Di mana para ilmuwan ingin memprioritaskan atau memfokuskan kepada suatu permasalahan agar menghasilkan pemecahan masalah sampai kepada hakikatnya, sampai kepada dasar dari permasalahan tersebut. Jadi ingin fokus kepada satu permasalahan baru melakukan penelitian terhadap permasalahan yang lainnya. Yang ketiga yaitu struktur. Maksud saya suksesnya ilmu eksakta, di mana ilmu eksakta berhasil melakukan pengembangan teknologi yang membuat manusia lebih banyak cenderung kepada ilmu eksakta, yaitu melakukan sebuah penelitian tentang teknologi saja dan melupakan ilmu lain. Masuk ke tiga, yaitu kehilangan keutuhan pengetahuan ilmiah, di mana berhasilnya ilmu eksakta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan gagalnya ilmu human dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat membuat dampak yang buruk bagi ilmu lain, terutama ilmu human, yang menyebabkan adanya kecenderungan terhadap teknologi daripada ilmu-ilmu lain. Yang keempat yaitu mengutuhkan pengetahuan ilmiah manusia, di mana mau bagaimanapun kemajuan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu ilmu eksakta dalam mengembangkan teknologi, dia tidak akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, melainkan diperlukannya ilmu-ilmu atau disiplin keilmuan yang lainnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi bisa diibaratkan disiplin keilmuan ini membantu menutup lubang-lubang yang tidak dapat ditutup oleh ilmu eksakta. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang lebih banyak melakukan penelitian tentang teknologi. Jadi disiplin keilmuan yang lainnya akan bisa melakukan penutupan yang tidak bisa ditutup dari ilmu eksakta tersebut. Masuk yang keenam, yaitu yang kelima terlebih dahulu, mengenai filsafat membantu keutuhan pengetahuan ilmu, di mana dalam filsafat ilmu pengetahuan mengenai empiris itu hanyalah satu metode atau satu kebenaran dari banyaknya teori tentang kebenaran. Seperti ada tentang rasionalisme, paham yang mengutamakan akal. Ini bisa juga digunakan. Tetapi saya lebih sependapat dengan kritisisme, yaitu pengetahuan yang tidak membedakan antara empiris dan rasio, melainkan keduanya seimbang. Penelitian yang dihasilkan oleh empiris harus diuji lagi dengan rasional, akal.
baru bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam filsafat juga, dalam melakukan sebuah penelitian atau memahami suatu permasalahan, tidak hanya pada satu permasalahan, satu hal yang kita lihat saja, tapi mencoba melihat sesuatu di balik layar tersebut agar menemukan suatu hakikat kebenaran yang mutlak. Masuk yang keenam, yaitu mengenai yang keenam ini mengenai objek filsafat, di mana objek filsafat ini tidaklah hanya pada satu bidang saja, melainkan seluruh bidang bisa dilakukan, bisa menjadi objek formal filsafat. Seperti ilmu tentang alam, tentang Tuhan, tentang manusia, tumbuhan, hewan, semuanya bisa diteliti dalam filsafat. Masuk mengenai poin utama pada bab kedua sudah selesai. Masuk ke poin utama bab kedua yang kelima, yaitu mengenai sifat-sifat hakiki objek formal filsafat. Ini dibagi menjadi 5 poin penjelasan. Yang pertama ialah objek dan subjek, di mana yang dimaksud objek ialah sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita teliti, hal yang akan kita teliti, di mana manusia mampu menjadi objek dalam sebuah penelitian, karena manusia ini memiliki sesuatu yang, karena manusia bisa diteliti, diuraikan dan dirumuskan. Bahkan ada yang mengatakan di objek yang berhubungan dengan manusia tidak kalah kaya dari ilmu eksakta, bahkan lebih kompleks serta lebih kaya dari ilmu eksakta. Lalu yang dimaksud dengan subjek ialah seseorang yang melakukan penelitian. Jelas yang melakukan penelitian ialah manusia. Manusia tentu saja menjadi subjek yang melakukan penelitian, dan manusia bisa menjadi objek. Contohnya saya melakukan penelitian, jelas saya menjadi subjek penelitian, yaitu saya yang melakukan penelitian. Objeknya siapa? Objeknya ialah teman kita yang di kelas. Contohnya Jokowi. Jokowi ialah salah satu manusia. Kita melakukan sebuah penelitian. Kita melakukan sebuah penelitian kepada Bapak Presiden, yaitu objeknya siapa? Yaitu Bapak Presiden, yaitu Jokowi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa manusia tentu saja menjadi subjek dan bisa menjadi objek. Lanjut yang kedua, yaitu ekspresif dan intensif. Ekspresif ialah di mana manusia akan selalu mengekspresikan dirinya, menjelaskan dirinya dengan cara mengekspresikannya. Dari sinilah kita, dari ekspresinya menjadi sebuah data. Dari data ini kita bisa melakukan sebuah pemahaman secara mendalam, melakukan sebuah observasi, penelitian. Ekspresif. Lalu intensif. Intensif ialah atau bisa juga dikatakan terus menerus, berlangsung secara terus menerus, di mana yang kita ketahui permasalahan yang terjadi di masyarakat itu tidak hanya yang terjadi pada manusia, tidak hanya 1 atau 2, 1000 atau 2000, melainkan manusia ini di dunia ini saja sudah memiliki banyak sekali. Manusia yang hidup di dunia ini banyak sekali, dan setiap individu pasti akan mengalami permasalahan yang berbeda, dan hasil ekspresinya pun berbeda. Inilah objek yang bisa diteliti, objek formal filsafat yang bisa diteliti.
Lalu yang ketiga, berlangsung relatif atau otonom. Maksud otonom di sini ialah berhubungan dengan lingkungan, di mana manusia berhubungan dengan seluruh yang ada di lingkungan. Setiap melakukan sesuatu pasti ada hubungannya dengan manusia. Bahkan di lingkungan ini yang menentukan ialah manusia. Berhubungan seperti ilmu biologi, adanya perubahan mengenai berhubungan, yaitu menjadi pertumbuhan dengan lingkungan, yang biasanya hanya organ manusia yang diteliti dalam biologi hubungannya manusia. Ini sekarang tumbuhan dengan lingkungan. Di mana tumbuhan yang baik itu pasti dengan lingkungan yang tepat, lingkungan tanah yang subur. Jadi adanya kesinambungan hubungan. Dimana kalau mengenai objek yang bisa kita teliti banyak sekali, apalagi kita bisa teliti mengenai objek atau manusia terhadap lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bertetangga, bernegara, banyak sekali. Lanjut yaitu yang keempat yaitu sama dan unik, dimana menurut pihak pertama pada dasarnya manusia ini ia segolong, ia sama dengan manusia lainnya secara fisik, secara bentuk, secara kasat mata. Manusia ini pada hakikatnya ialah manusia itu sendiri, sama. Namun pihak lain mengatakan bahwa dari semua bentuk yang pada hakikatnya manusia ialah manusia, tetapi dia ini memiliki keunikan. Apa uniknya? Manusia ialah manusia, tapi secara fisik mereka memiliki perbedaan. Inilah yang membuat manusia unik. Bahkan orang yang kembar saja, dua orang yang kembar pasti memiliki paling tidak sifatnya berbeda, fisiknya ada yang berbeda sedikit, padahal dia ini manusia. Inilah yang membuat dia ini unik untuk diteliti. Selanjutnya yang kelima, poin yang terakhir mengenai sifat-sifat hakiki objek formal filsafat, yaitu tentang yang kelima ini, lama, tetap atau unik, lama, tetap atau baru, dimana manusia pada zaman ke zaman, masa ke masa tetaplah manusia. Seperti halnya batu, dari masa ke masa tetaplah menjadi batu. Gunung, bukit, dari masa ke masa tetaplah gunung dan bukit. Dia tetap tidak melakukan perubahan, tidak melakukan pembaharuan. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia ini melakukan sebuah pembaruan, perkembangan, perubahan menjadi lebih baik. Entah itu dari segi ekspresinya yang baru, pengetahuannya yang baru, hubungannya yang baru, tempat tinggalnya yang baru, pasti melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ini juga merupakan objek formal filsafat. Bisa dikatakan juga ini unik. Manusia selalu melakukan pembaharuan, sedangkan hewan, tumbuhan, dan yang lainnya tidak. Baiklah, mungkin itu saja di video kali ini mengenai pemaparan saya, presentasi saya mengenai 2 bab sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ulangan tengah semester. Pesan saya, jaga kesehatan, apalagi corona saat ini. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.